An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha idza sab'i ma'ati dhifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimisliha. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian baik keislamannya, maka seluruh kebaikan yang ia lakukan akan ditulis baginya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat kebaikan, dan seluruh kejelekan yang ia lakukan akan ditulis sesuai dengan kadarnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna allaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang ia katakan di dalam hatinya selama ia tidak melakukannya atau mengatakannya. Yang bersandar dari Nabi, dari perkataan, perbuatan, ketetapan, cek dulu, benar gak informasinya? Bagaimana mengeceknya? Yang diterima oleh kita kan gak pernah berjumpa dengan Nabi. Maka telusuri informasi ini sampai tersambung kepada Nabi. Cara menelusurinya disebut dengan isnad. Urutan-urutannya disebut dengan sanad. Imam Muslim langsung membuat bab khusus dalam jilid yang pertama dari 9 jilid Sahih Muslim, halaman 119. Sebelah kiri paling atas, beliau berikan keterangan babul isnadi minaddin. Babul isnad. Bab pembahasan tentang pentingnya sanad, ini bagian yang sangat menentukan dalam agama. Hati-hati. Informasinya diterima oleh kita, tapi orangnya nggak jelas. Maka ini menunjukkan bermasalah. Jangankan orangnya tidak ada, orangnya ada tapi punya masalah, maka akan berpengaruh pada kualitas hadisnya. Pernah dengar hadis ini? Awal Ramadan rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar. Awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya ampunan, ujungnya itkum, pembebas dari neraka. Pernah dengar itu? Hadisnya matruk. Matruk, semi palsu. Urutan nomor 2 terburuk dalam silsilah ilmu hadis. 1 maudhu, 2 kemudian matruk. Ya, hati-hati. Ya, nanti ada yang disebut dengan 3M. 3M. 1, maudhu. Ini yang paling parah. 2, matruk. 3, mungkar. Hati-hati. Maudhu, hadis palsu. Memang sengaja bikin hadis. Informasinya bukan dari Nabi SAW, sengaja dipalsukan. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak yang seperti ini. Ya, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat. Hati-hati. Itu hadis palsu, hadis maudhu. Awas, hati-hati. An-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Itu hadis palsu, hadis maudhu. Dan banyak nanti yang tersebar di masyarakat. Bukan informasinya tidak bagus, kalimatnya bagus, tapi Nabi tidak pernah mengucapkannya. Cuman orang kebanyakan mengatakan ini dari Nabi. Pernah dengar hadis ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Nah, itu palsu, maudhu. Bahkan palsu banget. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Silahkan cek, saking palsunya. Dalam kitab-kitab hadis palsu tidak ditemukan. Cuma ada di satu kitab. Ya, namanya Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah. Karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Tentang kisah. Ada kisah terkait dengan kalimat itu. Diduga sebagai hadis dimunculkan. Ya, hati-hati, banyak menyebar nanti setelah fitnah kubra. Ada orang mau dieksekusi. Begitu mau dieksekusi, ditanya. Karena sering memalsukan hadis. Berapa telah banyak hadis Anda palsukan? Dia katakan, arba'ina alfan. 40.000 hadis. Bayangkan, satu orang 40.000 hadis. Karena saking mudahnya orang berbuat begitu. Sampai-sampai Nabi mengatakan dari sejak dulu, dari awal-awal di masa kenabian. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencatut namaku? Hati-hati. Memalsukan diriku. Mengatakan ini dariku. Maka seakan-akan dia telah pesan kapling di neraka. Sesungguhnya, kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia dalam keadaan berhadas sehingga ia berwudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a falyastansir wa man istajmara falyutir. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu hendaknya ia mengeluarkan air dari hidungnya, dan barang siapa bersuci dengan menggunakan batu hendaknya ia mengulanginya secara ganjil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia dalam keadaan berhadas sehingga ia berwudu. Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga, sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Philip bin Yasar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yakhudha bi nasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Diriwayatkan dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang telah Allah berikan amanah untuk memimpin rakyat, namun ia tidak menjaga amanah tersebut dengan baik, maka pasti ia tidak akan mencium harumnya surga. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakama muqsitan wa yaksiras saliba wa yaqtulal khinzira wa yad'al jizyata wa yafidul malu hatta la yaqbalahu ahad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang jiwaku berada di dalam tangannya, telah dekat waktunya Ibnu Maryam akan turun kepada kalian menegakkan hukum dengan adil. Lalu ia menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah dan melimpahkan harta sehingga seseorang tidak mau menerimanya.